Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dengan banyak nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita bertemu di dalam kegiatan podcast penguatan amaliyah kemabruran haji dalam kehidupan sosial melalui peningkatan manasik haji pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Salawat serta salam marilah sama-sama kita limpahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami hormati, telah hadir bersama kita narasumber kita pada hari ini, Bapak Kiai Haji Saiful Amri MA, yang merupakan peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Kita doakan semoga Kiai kita selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan selalu bermanfaat untuk umat. Amin. Ya rabbal alamin. Pak Kiai, hari ini kita mau ngomong-ngomong tentang penguatan amaliyah kemabruran haji nih. Iya. Nah, sebelum kita ngomong banyak tentang kemabruran haji, baiknya Pak Kiai nyampein deh apa yang bisa kita ambil atau apa itu kemabruran haji nanti, apa ada contoh, ada yang bisa kita ambil untuk dijadikan pelajaran. Ayo kami persilahkan Pak Kiai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ka'bata mathabatan lin-nasi wa amna, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa, pendengar dan pemerhati, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kisah. Anggap saja kisah ini sebagai repetisi, pengulangan. Saya ingin mengingatkan sebuah kisah bahwa dahulu di desa Al-Qarni di distrik Murad ada seorang anak muda yang sangat sederhana. Anak muda ini punya cacat, dia punya penyakit sofak, penyakit belang, yang dari kecil penyakit itu sudah ada sama dia. Anak muda ini juga harus mengurus ibunya yang tua, renta dan lumpuh. Nah, para pemirsa, Uwais itu hidup pada zaman Nabi, tapi dia tidak bertemu dengan baginda Rasul, sehingga dia tidak digolongkan ke dalam sahabat. Karena sahabat itu orang hidup pada zaman Rasul, dia Muslim, dan dia pernah bertemu dengan Rasul. Uwais ini tidak pernah bertemu dengan Rasul, sehingga Uwais ini digolongkan kepada tabi'in. Tapi Uwais ini sebaik-baik tabi'in, walaupun ada perbedaan dengan pendapat Imam Malik. Kata Imam Malik, sebaik-baik tabi'in itu Sa'ib bin Musayyab. Tetapi kata Imam Nawawi, Sa'ib bin Musayyab itu sebaik-baik tabi'in tapi dalam bidang tafsir. Nah, para pemirsa dan pendengar yang saya muliakan, Uwais seorang yang sangat sederhana. Dia hidup pada zaman Rasul, dia harus mengurusi ibunya yang tua renta lagi lumpuh. Nah, sekali waktu ibunya ini ngomong sama Uwais, "Wahai Uwais, saya pengen haji." Begitu dibilang pengen haji, Uwais ini bingung, dia muter gimana caranya dia harus memberangkatkan ibunya. Kenapa? Karena dia hewan ternak pun nggak punya, ya, hidup dengan serba kekurangan. Nah, maka kemudian yang dilakukan Uwais adalah dia beli anak lembu, yang menurut riwayat ketika dibeli itu beratnya cuma 20 kg. Nah, tetapi setiap pagi itu Uwais bawa itu anak lembu itu ke bukit.
sorenya dia bawa pulang. Terus dilakukan seperti itu sampai kemudian tetangganya bilang, ini Uwais memang udah gila kali ya. Anak lembu tuh dibawa naik turun bukit gitu. Itu kata tetangganya. Nah, para pemirsa dan hadirin yang saya muliakan, hingga kemudian setelah 8 bulan Uwais memelihara anak lembu itu, sampailah kemudian musim haji tiba. Maka yang dilakukan oleh Uwais adalah ketika sudah 8 bulan, anak lembu itu dari 20 kilo menurut riwayat beratnya sudah bertambah menjadi 100 kilo. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Jadi karena benar itu. Iya, jadi karena memang ngurusnya ini luar biasa, cepat sekali nih anak lembu itu sudah 100 kilo. Dan apa sesungguhnya yang ingin dilakukan dengan oleh Uwais dengan penambahan berat anak lembu itu? Ternyata ketika musim haji tiba, ibunya itu digendong sama Uwais. Ibunya digendong sama Uwais. Digendong ibunya itu dari Yaman, dari distrik Murad, dari desa Al-Qarni menuju ke Mekah. Dan menurut riwayat itu jarak dari Yaman ke Mekah itu 1.100 km. Masya Allah. Masya Allah. Ya mungkin gak ada lagi orang-orang yang pengabdian kepada seorang ibu seperti Uwais. Dan Uwais lakukan itu sampai kemudian Uwais dan ibunya itu di depan Ka'bah. Ketika Uwais ada di depan Ka'bah bersama ibunya, ya, Uwais pun tidak berdoa untuk dirinya. Di depan Ka'bah, di samping ibunya, Uwais hanya berdoa, Allahumma ighfir li ummi, Allahumma arham li ummi, Allahumma akrim li ummi. Ya Allah, ampuni ibuku. Ya Allah, sayangi ibuku. Ya Allah, muliakan ibuku. Sampai kemudian ibunya bilang kepada Uwais, wahai Uwais, kenapa kamu tidak berdoa untuk dirimu? Ya. Uwais tidak mau. Ya. Uwais cukup bagi Uwais itu mendoakan ibunya saja. Mungkin Uwais juga tahu bahwa Rasul pernah bersabda, ridallah fi ridal walidain, ya suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu ada pada murkanya orang tua. Nah, para pemirsa dan hadirin yang saya muliakan, selesai kemudian Uwais dengan ibunya melaksanakan ibadah haji. Singkat cerita, tahun 675 Masehi Uwais wafat. Warga desa Al-Qarni ini bingung nih, bagaimana pembiayaan jenazahnya Uwais. Ya. Kain kafannya bagaimana? Ternyata ketika ya orang-orang itu bingung dengan pembiayaan Uwais, ya, di atas kepalaku Uwais itu sudah ada kain kafan, bertuliskan hadzal kafanil Uwais minal jannah. Jadi kafan ini itu buat Uwais dari surga. Dan benar kata baginda Rasul, memang sekali waktu Uwais itu pernah datang ke rumah baginda Rasul. Tetapi di sana Uwais tidak bertemu dengan baginda Rasul. Uwais hanya bertemu dengan Siti Aisyah. Lalu disampaikan oleh Siti Aisyah kepada baginda Rasul bahwa tadi datang seorang laki-laki dari Yaman, keadaannya begini. Dikasih tahu seperti itu, baginda Rasul bilang itu sebaik-baik tabi'in. Dia sebaik-baik tabi'in dan dia penduduk langit bukan penduduk bumi. Maka jangan heran kemudian ketika Uwais wafat itu sudah ada kain kafan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadzal kafanil Uwais minal jannah. Kafan ini untuk Uwais dari surga. Dan kemudian orang-orang di Al-Qarni itu juga bingung, ini yang takziah banyak bener ya. Dan orang-orang Al-Qarni nggak kenal ini siapa yang takziah sebegitu banyaknya. Karena yang takziah itu bukan penduduk bumi, tapi penduduk langit. Nah, lagi-lagi Allah kabulkan doa Uwais. Uwais itu pernah berdoa, Allahumma ja'alni ma'rufan bis sama wa majhulan fil ardi. Ya Allah, jadikan aku ini dikenal di langit dan terhijab ya
nggak terkenal di bumi. Itu doa Uwais dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penduduk langit itu kenal semua sama Uwais. Ya, sedangkan orang desanya saja menganggap Uwais ini orang-orang yang biasa saja. Sehingga ketika takziah itu banyak penduduk langit, orang desa Al-Qarni tidak banyak kenal. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dan pendengar yang saya muliakan, kita melihat bahwa ada sisi lain dari ibadah hajinya Uwais, ya. Ada sisi lain dari ibadah hajinya Uwais. Jadi Uwais itu betul-betul yang dipentingkan itu adalah ibunya saja. Dan karena Uwais yakin betul bahwa wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu abqa. Jadi tetap semua dalam kerangka mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang pertama, dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu sebagai pengantar dari sisi lain bagaimana hajinya Uwais dengan ibunya. Ya, demikian. Terima kasih. Kalau kita lihat ya Batu, dari kisah Uwais Al-Qarni, boleh dibilang hajinya Uwais Al-Qarni mabrur ya Bah ya. Insya Allah. Masya Allah, luar biasa, sampai-sampai dapat kain kapan dari langit. Itu menandai bahwa betul Uwais itu makhluk yang terkenal di langit dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat dari hajinya Uwais Al-Qarni ini, boleh dibilang beliau itu hajinya mabrur. Dan kalau berbicara tentang haji mabrur Bah, kita berbicara masalah haji mabrur, sebenarnya bagaimana sih kita memaknai haji mabrur itu Bah? Ya, jadi gini, dalam kehidupan masyarakat kita dan juga kalau kita melihat ibadah haji di sekitar kita itu, kita lebih melihat orang lebih menekankan pada persoalan syarat, rukun, sunnah haji saja, ya. Dan orang lupa pada tujuan haji itu, ya. Kalau puasa jelas tujuannya, apa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu takwa. Takwa itu apa? Ya banyak takrif, ya. Di antaranya di dalam tafsir Jalalain itu dikatakan takwa itu imtisalul awamir wa jinabin nawahi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Lalu haji itu apa tujuannya? Haji itu tujuannya adalah mabrur. Karena kata baginda Rasul, al-hajjul mabrur laisa lahu illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah haji itu harus memperhatikan nas-nas yang ada. Ciri-ciri kemabruran itu apa? Mabrur itu kan bukan ketika seseorang itu melaksanakan ibadah haji. Mabrur itu pasca haji. Kalau kita melihat beberapa keterangan hadis Rasul, ciri mabrur itu diantaranya adalah kalam thayyib. Jadi santun dalam bertutur. Kemudian ada it'amut ta'am, gemar berbagi, dan ifsa'us salam, ya, menebar kedamaian. Nah, kalam thayyib ini, santun bertutur, ini juga sejalan dengan firman Allah, al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, ya. Jadi orang yang melaksanakan haji itu nggak boleh rafas, ya. Kemudian tidak boleh melakukan hal-hal yang keji, ya. Hal-hal yang keji itu ya hal-hal yang bisa dilihat dan dicerna, dirasakan oleh panca indera. Omongan-omongan yang nggak bagus, perilaku yang bagus, itu masuk ke dalam kategori fusuk dan jidal, berdebat, ya, berbantah-bantahan. Itu kan kesemuanya itu terangkum dalam santun dalam bertutur, ya. Lalu
it'amu ta'am, gemar berbagi. Jadi kemabruran itu ternyata itu pasca haji, ya. Jadi jangan kemudian asik dengan kalau sudah ihram labbaik Allahumma hajjan atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, lalu memperhatikan larangan-larangan, itu ukurannya sah, hajinya sah, ya. Kalau syarat rukun tidak terpenuhi, itu kan cuma sah atau tidak sah saja. Betul. Tapi tujuan haji bukan itu. Tujuan haji itu mabrur. Ya. Baik. Berarti kalau kita melihat dari keterangan tadi bahwa kemabruran itu baru bisa kita lihat ketika kita sudah pulang ke tanah air, ya Bah, Iya, ya. seperti itu. Jadi tingkah laku, tutur kata gitu ya Bah, ya. Iya. Mudah-mudahan tuh yang haji semuanya seperti itu, bisa pulang ke tanah air kemudian membawa haji mabrur, di mana perkataan, perbuatan, tindakan-tindakan orang yang sudah berhaji itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ajaran-ajaran Islam, gitu ya Bah, ya. Betul. Jadi indikator kemabruran seseorang itu ya bisa terlihat ketika dia sudah pulang, ya Mbak. Ketika dia sudah pulang haji. Kalau dia pulang haji itu, mohon maaf, makin bakhil, itu ada masalah dengan hajinya itu, ya. Karena orang pulang haji itu kalau dia mabrur itu dia it'amu ta'am, gemar berbagi, ngasih makan, ya. Kita lihat sekarang ada fenomena yang sangat positif di masjid-masjid itu. Ada yang namanya Jumat Barokah. Ya, Jumat Barokah itu banyak orang-orang Muslim yang berbagi kepada orang-orang yang selesai melaksanakan sholat Jumat. Itu juga bagus sekali kalau kemudian itu diikuti oleh para jamaah haji, ya, seperti itu, ya. Jadi kalau umpamanya orang pulang haji itu bawaannya ngomel mulu, makin bakhil, itu ada masalah itu sama hajinya. Ini orang pergi haji berkali-kali kerjanya ngomel mulu, ngomel. Nah, itu masalah itu sama hajinya itu. Nah, berarti Bah, dengan begitu bahwa kemabruran seseorang itu harus didasari atau berdasarkan ilmu yang dia miliki, Bah. Betul. Karena itu kaitan dengan kegiatan bimbingan manasik kita nih, Bah, yang ada di Kanwil, ya. Kemudian diturunin ke Kemenak, turunin lagi ke KUA. Itu kan, ya. Itu kan ada pelatihan bimbingan manasik haji yang memang biasa setiap tahun diadakan seperti itu, ya. Iya. Nah, ini kan penting sekali nih untuk memberikan ilmu tentang berhaji yang bagus, berhaji yang benar gitu, sesuai dengan ajaran Islam, sehingga nantinya orang yang melaksanakan haji, sah hajinya, kemudian pulang ke tanah air membawa haji yang mabrur, gitu ya Bah, ya. Betul. Nah, kalau kita lihat nih Bah, dengan kondisi yang kayak seperti ini, bimbingan manasik yang diadakan oleh Kanwil ini yang sekarang ini gimana nih menurut pandangan Abah? Iya, bimbingan manasik ya sudah baik, tapi kembali ketika pada persoalan kemabruran itu, kalau kita melihat keterangan-keterangan hadis tadi, kemabruran itu harus punya dampak sosial, ya, harus punya dampak kepada masyarakat. Maka sebaiknya silabus ataupun kurikulum yang ada di dalam manasik itu harus dirubah, ya, ditambahkan dengan materi-materi yang lebih pada implementasi kemabruran haji seseorang itu di dalam bermasyarakat. Kan kita tahu juga bahwa Menteri Agama belum lama merilis bahwa ada 4 hal yang harus kita perhatikan, ya, terutama buat teman-teman penghulu dan penyuluh, ya. Di situ ada bagaimana bisa penghulu, penyuluh dan aparat Kementerian Agama ini bisa meminimalisir atau memberi solusi terhadap stunting, ya. Ya, angka stunting itu kalau tidak salah terakhir itu ada 22.000 angka stunting di DKI Jakarta. Akhir 23 kemarin
Pak PJ Gubernur kalau tidak salah, nanti silakan dicek kembali, itu tinggal 9.000 angka stunting di Jakarta. Artinya angka stunting itu masih ada. Nah, kalau umpamanya jamaah haji yang mabrur ya, dan indikatornya itu gemar berbagi, setidaknya angka stunting ini bisa diatasi. Kemudian juga selain dari it'amu to'am, ada yang namanya santun dalam bertutur ya. Kita lihat di medsos kita itu orang kadang begitu vulgar ya, membuat status, apalagi kalau udah ada event-event politik ya, satu sama lain menyerang, seolah-olah tidak ada wasit, seolah-olah tidak ada orang yang peduli bahwa itu sebetulnya nggak boleh gitu ya. Umat Islam itu kan mestinya rahmatan lil alamin, jadi rahmat bagi dia harus memberikan kasih sayang kepada seluruh alam, bukan malah kemudian memposting kata-kata yang mencela, mencaci satu sama lain. Nah, orang-orang yang sudah haji dia harus bisa meminimalisir atau maksimalnya itu malah mensupport, menjadi motivator agar orang itu menebarkan kedamaian ya. Dan justru ketika kita melihat ada hal-hal seperti itu di medsos, sebaiknya memang kita mencegah. Kata baginda Rasul kan, man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi wa hiya ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran itu, ya rubah dengan kekuasaannya. Kalau dia nggak punya kekuasaan, tapi dia punya keberanian untuk mengucapkan, menyampaikan dengan lisan, ya gunakan itu ya. Nah, baru terakhir dengan hati, tapi itu serendah-rendahnya iman. Dan satu hal lagi, banyak kan munculnya tindak kriminal itu juga kadang-kadang dipicu oleh medsos gitu ya. Ada yang kita melihat di media itu hanya karena ditantang lewat medsos, kemudian yang ditantang ini bereaksi, akhirnya terjadi tawuran, ada korban jiwa. Nah, jamaah haji itu tidak hanya terhenti pada persoalan dia pulang haji, tapi setelah itu kalau mereka pegiat medsos, ya mereka juga harus bisa memberikan reaksi yang positif lah ya. Mencegah ketika itu berpotensi pada kemungkaran. Dan itu semua setidaknya bisa dimulai dari ketika bimbingan manasik di kecamatan, ada materi yang khusus membahas tentang bagaimana kemudian kemabruran haji seseorang itu punya dampak dalam kehidupan sosial. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam materi bimbingan manasik. Ya, jadi dari penjelasan yang Abah berikan tadi, bahwa yang namanya kemabruran itu ya memang sepulang haji kemudian dirawat terus dijaga terus gitu ya, sampai kalaupun dia pegiat medsos begitu ya, tangannya mesti dijaga, ya harus mabrur juga, jangan sampai tangannya itu membuat luka hati seseorang, begitu ya Mbah ya. Betul, berarti manasik haji yang atau bimsik, bimbingan manasik yang biasa kita adakan itu mesti ditambah. Mungkin apa tuh materinya, akhlak apa gitu Mbah ya, akhlak haji, akhlak bagi orang-orang yang mabrur, begitu kali ya, atau apa gitu kali ya Mbah ya. Oke, jadi sebagai penutup ya, setidaknya ada materi di manasik, bimbingan manasik kecamatan, umpamanya implementasi kemabruran pasca haji, atau redaksinya dibuat yang enak, tapi maksudnya adalah bagaimana kemudian kemabruran itu punya dampak sosial, sehingga tadi yang saya katakan stunting, kemudian ekonomi umat juga makin membaik, lalu apalagi itu menjaga lingkungan. Ini juga kan penting itu, ini juga sesungguhnya bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan tanggung jawab
satu kaum muslim, apalagi orang-orang yang memang sudah melaksanakan ibadah haji karena sudah sempurna rukun Islamnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau yang namanya mabrur hajinya, maka insya Allah dampak kepada kehidupan sosial bermasyarakat di tempat kita hidup itu akan bermakna bagus, akan bermakna baik, sehingga semua bisa teratasi dengan haji yang mabrur. Maka insya Allah mudah-mudahan orang yang hari ini lagi melaksanakan ibadah haji pulang nanti membawa haji yang mabrur, sehingga dampak sosial yang ada, yang terjadi di tempat tinggalnya itu akan membawa kebaikan-kebaikan untuk kehidupannya. Baik, itu yang dapat kami sampaikan dan kita obrolin pada saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita dalam melaksanakan kehidupan kita. Dan akhirnya mari kita tutup kegiatan kita ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.